Assalamualaikum Pak Rahim. Ya, Waalaikumsalam Ibu. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Ibu baik. Ibu sendiri sehat Bu? Alhamdulillah Pak. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah Bu. Iya. Nah Pak, seperti yang sudah kita jadwalkan ya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching ya Pak ya, dengan menggunakan model Tirta gitu Pak ya. Nah, mungkin pertama-tama Bapak, mari kita coba untuk mulai dengan menetapkan tujuan apa gitu yang akan dicapai dari sesi coaching kita hari ini. Nah, kira-kira Pak, dari Pak Rohim sendiri gitu, apa sih yang ingin Bapak capai dari sesi coaching kita hari ini? Saya boleh ngobrolin latar belakangnya dulu nggak ini Bu ya? Oh, tuh boleh sekali Bapak, mangga. Jadi gini Bu, saya di sekolah saya itu sebelumnya karena basic saya pendidikan matematika ya Bu ya. Saya itu ngajar matematika Bu, dari kelas 1 sampai kelas 3 Bu. Semua kelas saya ngajar. Ya. Kemudian saya juga sebelumnya jadi wali kelas Bu di kelas 9. Nah itu aja kan udah lumayan ya Bu ya. Ngatur-ngatur anak gitu. Ngatur sih maksudnya ngehandle anak gitu. Dan saya juga pembina pramuka Bu. Mantap sekali Bapak, banyak sekali ya. Iya. Udah gitu Bu, sama kepala sekolah tahun ini Bu. Saya disuruh jadi bendahara juga Bu. Jadi bukannya luar biasa Bapak. Nambah gitu Bu bebannya. Nah karena saya tadi udah ngajar matematika, kemudian saya juga jadi wali kelas 9, jadi pembina pramuka putra juga. Sekarang ditambah jadi bendahara, yang saya pikiran justru, aduh gimana ini ya, ngatur waktunya ya Bu ya. Jadi saya itu pengen supaya kemampuan saya dalam mengelola waktu itu lebih baik itu Bu. Yang tadinya tugas saya itu cuma ada 3 gitu. Ini nambah gitu dengan waktu ngajar yang sama, nggak dikurangin gitu. Malah Senin sampai Jumat harus masuk. Gimana ya cara ngelola waktu supaya lebih efektif gitu Bu? Ya, baik Pak Rohim, luar biasa sekali ya setelah dijabarkan gitu ya. Masya Allah, manahnya ya bukan lagi double, triple, ini mah sudah berlipat-lipat ganda gitu Pak ya. Dengan berbagai macam amanahnya, berarti kan secara tidak langsung gitu Bapak dianggap mampu gitu Pak ya. Bapak ini bisa dipercaya untuk melaksanakan semua amanah-amanah yang sudah diberikan kepada Bapak. Cuma kendalanya menurut Bapak itu Bapak merasa perlu meningkatkan gitu Pak ya, bagaimana cara pengelolaan waktu supaya lebih efektif lagi dengan semua amanah yang sekarang Bapak punya gitu ya Pak ya. Iya Bu, karena kemarin-kemarin kan cuma 3 ya Bu. Malah saya mikirnya dengan 3 aja dalam 5 hari itu sudah sangat sibuk gitu Bu. Ini ditambah satu lagi, gimana ini misalkan saya kerja 5 hari, tugasnya 4, mungkin 1 hari doang yang saya full ngajar gitu Bu. Saya pikir. Iya Pak. Coba sekarang coba kita identifikasi terlebih dahulu ya Pak ya. Kira-kira hal apa saja nih yang terkait dengan pengelolaan waktu itu? Apa saja kira-kira hambatan atau kendala yang dihadapi gitu dalam pengelolaan waktu itu Pak? Sebenarnya kalau untuk penanganan masalah-masalah kayak buat bikin jadwal atau buat mengelola anak itu sebenarnya saya sudah bisa gitu Bu ya. Karena kemarin-kemarin juga udah dapat tugas gitu Bu. Cuma karena ini saya dapat tugas tambahan berupa bendahara gitu ya. Karena kepala sekolah mikirnya ini Bu, apa Rohim kan ngajar matematika gitu. Masa nggak bisa jadi bendahara gitu Bu. Nah itu justru yang jadi pikiran saya gitu Bu. Saya merasa sulit. Nah ini kan tetap tugas baru ya Bu ya. Walaupun saya bisa matematika kan berbeda dengan bendahara gitu saya pikir Bu. Jadi kesulitan saya itu dalam selain memanage itu saya juga butuh belajar lagi gitu Bu. Nggak bisa langsung dilepas gitu Bu. Jadi kalau misalkan saya pikir dari tahun-tahun lalu gitu ya, yang tadinya saya mungkin bisa lebih santai gitu tahun ini. Tapi justru karena ini baru dan kurikulum juga baru ya Bu ya. Kurikulum Merdeka sekarang juga harus menghadapi P5, terus ada TPPK juga, dan saya juga harus bikin PMM ya Bu ya. Kemudian aksi nyata, belum lagi tugas-tugas lainnya di luar gitu Bu. Jadi hambatan saya bukan hanya di sekolah Bu, hambatan saya juga tugas-tugas lainnya itu loh Bu gitu.
selain mengajar. Padahal kan guru itu tugasnya mengajar, Bu. Tapi ini masalah lainnya gitu. Jadi tumpukan ke saya gitu, Bu. Kayaknya saya nggak bisa gitu, Bu. Kalau misalkan langsung ini Pak Rohim pegang gitu, Bu. Kayaknya saya itu harus belajar juga gitu, Bu. Iya, Pak. Sebenarnya dengan waktu yang 24 jam, 7 hari gitu Pak ya, kita harus pintar-pintar ya Pak ya dalam memanage waktu kita gitu ya. Karena memang semua tugas amanah yang diberikan kepada kita itu gitu, kita harus bisa memaksimalkannya dengan baik gitu, karena kan itu kita sudah diberi kepercayaan, berarti kan orang lain itu menganggap bahwa kita itu juga sudah mampu ya Pak ya untuk melakukannya itu. Nah Pak, gini aja mungkin ya, supaya lebih enak gitu, supaya lebih mudah, kira-kira ke depannya gitu, kira-kira rencana aksi apa gitu yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Kira-kira rencana konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu itu menurut Pak Rohim apa ya? Untuk meningkatkan itu ya Bu ya, rencana aksinya supaya konkret Bu ya. Iya. Sebelumnya sebenarnya saya pernah dapat teguran juga Bu dari kepala sekolah. Karena saat rekon saya telat gitu Bu ngumpulin tugas-tugas rekonnya bendahara. Jadi saya ngerasa kayaknya waktu 5 hari itu nggak cukup gitu Bu. Mungkin yang biasanya saya hari Sabtu itu jadwal badminton mungkin akan saya hapus dulu kalau sekarang itu Bu. Mungkin jadwal badmintonnya saya jadiin jadwal buat ngerjain bendahara gitu Bu. Jadi saya bakalan bikin apa yang namanya ya, skala prioritas gitu Bu. Bagaimana saya memprioritaskan hal-hal yang lebih urgent gitu, yang lebih penting yang mana gitu, mana yang lebih penting, mana yang lebih mendesak gitu. Karena walaupun olahraga penting tapi kan saat ini tidak mendesak gitu ya Bu. Mungkin nanti jadwalnya badminton saya bisa malam hari lah gitu ya. Sabtunya mungkin bisa saya pakai buat ngerjain tugas bendaharanya itu Bu. Jadi selain skala prioritas saya juga bakalan ngelis juga Bu, mana yang lebih penting, mana yang lebih mendesak, atau mana yang memang penting namun tidak mendesak, atau justru tidak penting dan tidak mendesak gitu Bu. Jadwal main game juga kayaknya sama teman-teman bakalan dihapus juga itu Bu. Iya, karena itu penting buat hiburan tapi tidak terlalu mendesak ya Pak ya. Iya betul Bu. Iya, sebenarnya dari percakapan ini gitu ya, Bapak sudah menemukan solusi ya, bahwa dari berbagai macam aktivitas yang Bapak punya gitu, dengan segala amanah yang Bapak ampu sekarang gitu, tadi sudah Bapak sampaikan ya, kita bisa membuat jadwal gitu mungkin Pak ya, jadwal mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu, mana yang penting mendesak, mana yang penting tidak mendesak gitu kan ya, mana yang tidak mendesak tapi penting, nah gitu-gitu mungkin nanti sudah bisa, Bapak sudah bisa mulai mengelis jadwal gitu Pak ya, supaya kedepannya Bapak, oh yang ini dulu nih dikerjakan gitu, jadi supaya memudahkan Bapak juga gitu, nggak bingung akhirnya, karena bingung kan kebanyakan ada juga yang adalah nanti aja semuanya nanti, akhirnya kan semuanya terbengkalai gitu ya, harapannya kan nggak kayak gitu ya Pak ya. Iya Bu. Iya. Iya betul. Terus kira-kira Pak, selain yang tadi Bapak sampaikan dengan membuat jadwal tadi itu, untuk tetap bisa menjaga komitmen terhadap rencana Bapak ini, apa yang bisa Bapak lakukan nanti yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen ini, kira-kira apa? Iya benar Bu ya, kayaknya harus dijaga komitmennya Bu ya. Nggak bisa kalau misalkan bulan ini saya kerjain, bulan depan leha-leha lagi gitu, kayaknya nggak bisa Bu ya. Mungkin Ibu kalau misalkan sekarang yang tadinya di Google Calendar saya ada jadwal-jadwal untuk hangout gitu, atau jadwal-jadwal untuk main badminton, itu saya hapus-hapus dulu kayaknya Bu. Saya bakalan bikin remindernya itu untuk tugas-tugas dulu gitu Bu. Mungkin nanti di Google Calendarnya juga kan bisa saya tambahin alarm gitu, supaya tahu untuk due date-nya itu tanggal berapa gitu, atau misalkan saya juga bisa nambahin alarm dari HP gitu Bu. Cuma emang kekurangannya gitu Bu, saya kadang kalau malam itu matiin HP Bu, jadi saya nggak tahu kalau misalkan ada jadwal apa gitu, kadang-kadang alarmnya nggak nyala gitu, karena saya sengaja matiin supaya tidurnya nyenyak gitu Bu. Jadi mungkin besok-besoknya gitu saya bisa minta bantuan juga sama rekan-rekan di sekolah saya gitu, apalagi senior-senior, untuk ngasih tahu saya bagaimana tanggal-tanggal penting
untuk saya lakukan gitu. Bisa jadi misalkan ada yang ngasih tahu Pak, untuk tanggal segini ada progres ini gitu, atau tanggal segini ada progres ini. Apalagi yang sebelumnya jadi bendahara mungkin bisa lebih tahu jadwal-jadwalnya gitu Bu. Mungkin saya juga selain membuat alarm jadi harus koordinasi juga dengan rekan-rekan lainnya untuk mengingatkan saya gitu. Saling lah gitu Bu. Iya, Pak Rohim sudah sangat baik sekali ya perencanaannya ya. Jadi Bapak berencana untuk memasukkan agenda-agenda Bapak itu ke dalam kalender gitu ya, supaya nanti ada alarm-alarm pengingat gitu Pak ya, supaya kita tidak mudah lupa. Jadi itu sebagai komitmen kita juga untuk menyelesaikan semua tugas-tugas kita ya Pak ya. Selain itu juga tadi Pak Rohim menyampaikan bahwa Bapak juga akan meminta bantuan rekan sejawat gitu ya, supaya bisa mengingatkan Bapak gitu ya, khawatir namanya alarm apalagi di tengah malam tadi Bapak bilang suka matiin HP gitu ya, kita butuh orang lain ya, butuh manusia gitu, butuh makhluk hidup yang bisa mengingatkan kita secara langsung gitu ya. Ya mungkin kalau di rumah bisa sama pasangan kita gitu Pak ya, minta bantuan. Iya benar banget, baru kepikiran saya Bu, bisa ternyata ya. Iya. Kan itu orang terdekat kita kalau di rumah ya Pak, atau ya kalau di sekolah sama teman-teman kita gitu. Udah sangat bagus sekali Pak perencanaannya gitu ya. Terakhir nih Pak ya gitu, bagaimana Pak Rohim akan bertanggung jawab dengan aksi rencana aksi ini gitu? Siapa kira-kira gitu yang dapat membantu Bapak dalam menindaklanjuti rencana yang sudah Bapak rencanakan tadi gitu ya? Karena ini baru Bu bagi saya ya, karena sebelum-sebelumnya tugasnya mungkin tidak terlalu berat daripada tahun ini ya Bu. Mungkin kalau untuk tahun ini supaya saya tahu bagaimana perkembangan saya gitu, bagaimana saya bisa bertanggung jawab, saya bakalan bikin checklist gitu Bu, list check gitu. Apa saja yang sudah saya lakukan, jadi saya tahu bisa dicek gitu. Atau mungkin apa saja nanti yang terlewat juga saya bisa tahu gitu Bu, karena list check itu. Tapi mungkin saya juga ya tetap butuh bantuan orang lain ya Bu ya. Apalagi ini saya bisa menindaklanjuti tugas ini ya karena dukungan orang-orang juga Pak. Ya mungkin saya juga butuh dukungan dari kepala sekolah gitu Bu. Karena kalau misalkan saya sendiri, apalagi saya baru di sini, mungkin ada hal-hal yang sebelumnya saya tidak tahu. Tapi karena mungkin dengan koordinasi kepala sekolah atau koordinasi dengan guru senior lainnya yang lebih berpengalaman, saya bisa lebih bisa ngehandle tugas-tugas ini gitu Bu. Ya, baik Bapak. Berarti Bapak juga akan mencoba berkoordinasi gitu Pak ya dengan kepala sekolah gitu ya terkait rencana aksi Bapak nanti ke depan. Mungkin bisa dengan wakasek yang lain juga gitu Pak ya. Iya, nanti coba untuk sharing pengalaman-pengalaman, apalagi sudah pernah jadi bendahara gitu Pak ya, supaya amanah bendaharanya bisa terlaksana, amanah sebagai gurunya juga tetap jalan, terus amanah-amanah yang lainnya juga terlaksanakan dengan baik semuanya gitu ya Pak ya. Betul Pak. Iya, mungkin itu saja ya Pak ya yang dapat kita obrolkan malam ini, atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi sama Pak Rohim? Iya Bu, alhamdulillah Bu dengan obrolan kali ini Bu, yang tadinya saya mungkin nggak kepikiran Bu, saya juga bakalan ngapain, karena yang ada di pikiran saya justru ini kenapa tugasnya makin banyak ya gitu. Jadi dengan obrolan kali ini saya jadi bisa tahu harus ngapain. Saya juga tahu kalau misalkan harus berbuat apa kalau misalkan tugas-tugas saya itu lebih banyak gitu. Dan saya juga bisa lebih dekat mungkin Ibu dengan rekan-rekan lainnya gitu Bu. Mungkin kalau saya nggak dapat tugas ini, saya juga nggak bakalan ngobrol gitu ya sama rekan lainnya. Jadi ada hikmahnya juga Pak ya. Dan saya juga baru Bu ternyata bisa jadi orang sekitar kita kayak istri juga bisa bantu untuk reminder ya Bu ya. Nggak cuma rekan sekolah gitu Bu. Ya. Alhamdulillah Bu dengan adanya obrolan kali ini yang tadinya saya tidak tahu harus berbuat apa, nggak kepikiran harus ngapain, sekarang jadi tahu Bu. Dan kayaknya bisa kehandle insya Allah Bu. Ya pasti bisa ya Pak ya, karena kan kita diberi amanah pasti sesuai dengan kemampuan kita Pak. Gitu. Iya Bu, amin Bu. Terima kasih Bu. Mungkin ya itu saja ya Pak Rohim ya, sudah cukup obrolan kita. Semoga nanti ke depannya semua harapan-harapan, rencana-rencana yang sudah direncanakan gitu bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Amin Bu, terima kasih Bu. Iya sama-sama Pak Rohim. Ya kita